Dan pemirsa, untuk membahas perjalanan Indonesia di Piala Asia U23, sudah bergabung bersama kami ada analis sepak bola, Bung Tommy Welly yang akrab disapa Bung Toel. Selamat siang, Bung Toel. Selamat siang, Prima. Ya, Bung Toel, ini Indonesia sudah memastikan tiket ya ke semifinal. Selamat siang, Prima. Apa saja menurut Bung Toel begitu ya catatan Indonesia selama perjalanan di Piala Asia U23 ini yang harus dikritisi maupun yang harus diapresiasi? Ya, saya pikir overall sih perjalanannya terus membaik. Progres permainan meningkat, performa meningkat. Terutama di dua pertandingan terakhir lawan Jordania dan Korea Selatan. Puncaknya waktu lawan Korea Selatan. Tapi kita berharap itu bukan permainan paling puncak dari tim nasional Indonesia. Karena masih ada babak semifinal hari Senin melawan Uzbekistan. Jadi kita harapkan semua komponen tim bisa bermain lebih baik lagi. Baik defensif, gelandangnya, penyerangannya, struktur permainannya juga terus membaik, organisasi permainan juga membaik, defense, transisi, attacking membaik, semoga bisa terus makin padu. Dan terutama sebetulnya adalah kekuatan mental, semangat. Jadi itu yang dibutuhkan di babak knockout seperti ini. Oke, kemudian Bung Toel, mengenai naturalisasi pemain ya, sebetulnya seberapa penting begitu ya, atau seberapa besar dampaknya naturalisasi ini bagi tim sepak bola Indonesia? Dan kalau kita bandingkan begitu ya dengan negara lain yang menggunakan proses naturalisasi juga, apakah komposisi atau presentasinya ini bisa dibilang masih dalam batas normal yang dilakukan Indonesia? Naturalisasi itu posisinya dalam posisi akselerasi. Jadi naturalisasi itu harusnya dalam posisi akselerasi. Akselerasi itu untuk menambah kekuatan, untuk memboosting. Kalau naturalisasi juga kualitasnya harus lebih di atas pemain Indonesia. Perbedaannya harus ada jelas. Kan itu konsep dari naturalisasi. Untuk di Timnas U23 ini ada 4 pemain naturalisasi yang bermain. Justin Hubner di belakang, Nathan Choaon di tengah bersama Ivar Jenner dan Rafael Struijk. Apakah keempatnya memberikan kontribusi? Ya, memberikan kontribusi, memberikan daya dukung, memberikan performa yang lebih baik buat Indonesia. Tetapi apakah hanya mereka? Tentu saja tidak. Karena mereka juga dilengkapi dengan pemain-pemain kita yang tampil luar biasa. Hernando Ari, Rizky Ridho, bagaimana bermain sangat luar biasa. Lalu juga ada Witan, ada Marcelino, Pratama Arhan, Sananta kita lihat dalam lawan Korea Selatan kemarin 8 besar perempat final. Dan dengan penalti 2 kali dia 2 putaran Sananta bisa selesaikan. Begitu juga Pratama Arhan, itu bukan hal sederhana. Butuh mental yang kuat. Butuh ketenangan yang luar biasa melaksanakan itu. Jadi saya pikir komposisi kontribusinya sama-sama kuat. Kalau pertanyaannya seberapa banyak atau sampai kapan naturalisasi, maka itu yang pantas menjawabnya adalah federasi. Karena naturalisasi saya pikir juga akan berpengaruh kepada siapa yang memimpin federasi dan juga support pemerintah terhadap kebijakan naturalisasi ini. Oke. Bung Toel tadi juga sampaikan ada 4 ya pemain naturalisasi ketika berlaga di Piala Asia U23 ini. Sekiranya nih Bung Toel, tanpa naturalisasi, seberapa yakin Bung Toel akan prestasi Indonesia, terutama nih apakah masih akan berpeluang untuk menembus semifinal jika tanpa pemain naturalisasi? Agak sulit menjawab andai-andai seperti itu. Karena situasinya juga misalnya ketika tanpa naturalisasi Sinteyong juga tidak bisa berkiprah menyulap tim kita menjadi lebih berprestasi misalnya di AFF 2020 lalu di 2022 AFF juga. Jadi saya pikir kontribusinya jelas ada, memberikan tambahan kekuatan, melengkapi mosaik-mosaik atau puzzle-puzzle dalam kebutuhan tim. Seberapa jauhnya itu yang memang sulit diprediksi dalam sepak bola. Karena bagaimanapun momentum-momentum tim yang saat ini pun ada banyak momentum-momentum yang menurut saya sih ikut mengantarkan Indonesia ke semifinal.
momentum Australia gagal penalti, momentum gol Korea Selatan dianulir, momentum tendangan penalti Justin Hubner juga bisa diulang. Itu adalah momentum-momentum dalam pertandingan yang perkaranya, yang persoalannya bukan sekedar karena itu naturalisasi atau bukan gitu loh. Baik, Bung Toel, kita akan lanjutkan perbincangan di segmen selanjutnya. Ya, kita lanjutkan perbincangan kita dengan Bung Toel, yakni mengenai calon lawan kita nanti, Bung Toel, di semifinal. Ternyata Uzbekistan, padahal sebelumnya banyak orang yang mungkin mengira atau memprediksi Indonesia akan bertemu lawan Arab Saudi. Catatan apa saja, Bung Toel, yang harus diperhatikan dari tim Uzbekistan ini, dan kira-kira seberapa besar peluang Indonesia menghadapi Uzbekistan? Di kancah sepak bola Asia, Uzbekistan adalah negara papan atas sepak bola Asia. Papan atas. Tidak selalu melulu lolos ke Piala Dunia, tapi dia ada di kelompok 8 besar. Dalam kategori kelompok timnas U23, Uzbekistan itu juara tahun 2018. Waktu itu finalnya dengan Vietnam 2018. 2020 dia ranking 4, artinya semifinal. 2022 kemarin runner up. Dia kalah oleh Arab Saudi. Dan kali ini dia membalas kekalahan di final 2022 itu dengan mengalahkan Arab Saudi. Jadi kalau dia bisa mengalahkan Arab Saudi yang juara tahun lalu, yang adalah juga papan atas Asia, lalu juga rekor di Qatar 2024 ini sangat bagus, belum kebobolan, lalu juga saya pikir dia punya pengalaman di kancah ini. Jadi apakah Uzbekistan lawan yang berat, lawan yang solid, yang tidak mudah. Contoh Qatar dalam uji coba di bulan Maret, mereka bisa menang. 1 kali draw 1-1 dan mereka menang sekali 2-1. Jadi ini lawan yang berat. Dia dari kawasan Asia Tengah, pecahannya Uni Soviet dulu, artinya secara postur mereka punya postur Eropa, secara permainan mereka punya gaya yang cukup powerful, lalu fisikal juga kuat, dan mungkin sangat kuat juga dalam mempressing. Jadi ini lawan yang sebetulnya nggak bisa milih antara Arab atau Uzbekistan, dua-duanya sama-sama berat, tapi kita lihat bahwa Uzbekistan melewati hadangan Arab, jadi kita akan menghadapi pertarungan yang ketat di semifinal menghadapi Uzbekistan. Oke, itu catatannya. Pemain kuncinya adalah, pemain kuncinya salah satunya adalah kaptennya nomor 10, Yasurbek Jololidinov. Ini pemain yang punya kualitas istimewa, skillful. Dia juga masuk yang dianggap oleh The Guardian adalah the golden generation angkatan 2019. Usianya masih 21 tahun. Jadi waspadai kaptennya, gelandang serangnya nomor 10 di belakang strikernya. Itu harus diwaspadai oleh Indonesia. Oke, itu pemain-pemain kunci begitu ya yang harus diwaspadai. Kalau prediksi Bung Toel, skornya berapa kira-kira? Prediksi berarti sebelum ke prediksi saya mau menekankan pada sikap mental. Jadi saya berharap Indonesia dalam posisi tetap mentalitas underdog, jadi bermain tanpa beban, tanpa pressing yang berlebihan di pundak mereka. Mereka harus menikmati pertandingan ini karena ini pertandingan yang berharga, pertandingan yang memang harus dimenangkan dengan motivasi tinggi, tetapi tetaplah jadi underdog karena justru dengan jadi underdog, mentalitas underdog, permainan kita berkembang. Saya lihat kalau ke prediksi, ya kehilangannya kan Rafael Struijk ya di depan, tapi saya pikir kemungkinannya Sananta nanti akan mengisi posisi Rafael Struijk di depan. Semoga kalau berdasarkan reputasi perjalanan yang sudah dilalui kedua tim, sementara ini di awal pertandingan atau preview sebelum pertandingan, maka komposisi peluangnya adalah 55-45. 55 Uzbekistan, 45 untuk Indonesia. Tapi catat, Indonesia berhasil melewati Jordania dan Korsel. Jadi kalau Indonesia bisa main setidaknya persis sama dengan level waktu lawan Korea Selatan, peluang kita untuk bisa melewati Uzbekistan juga terbuka. Nah, bagi Indonesia ini satu kemenangan lagi akan mengantarkan Indonesia ke Olimpiade Paris tanpa melalui babak playoff begitu ya. Sebetulnya seberapa penting tiket ini ya
Bung Toel untuk Olimpiade ini bagi Indonesia? Kalau menang dari Uzbekistan, otomatis Indonesia lolos ke Olimpiade Paris 2024. Seberapa penting? Sangat penting, karena kita setelah Olimpiade Melbourne 5-6, Indonesia belum lagi pernah tampil di ajang Olimpiade. Selain Piala Dunia sepak bola, Olimpiade juga adalah event paling ultimate di sepak bola. Tahun 76 kita nyaris ke Olimpiade Montreal, ketika itu hanya tinggal menyisakan satu pertandingan. Seperti nanti Senin ada pertandingan menentukan, waktu itu lawan Korea Utara, tapi kalah adu penalti di GBK Senayan. Dan tahun ini 2024 Indonesia mengulang posisi serupa, tinggal satu pertandingan menentukan melawan Uzbekistan untuk bisa ke Olimpiade Paris 2024. Jadi ini adalah peluang besar setelah kita pernah mengalami situasi yang sama tahun 76, tapi waktu itu gagal oleh Korea Utara. Sekarang saya berharap ini waktunya buat kita meraih tiket Olimpiade dengan caranya melewati Uzbekistan. Baik, Bung Tommy Willy, kita harap Indonesia bisa menang dalam Piala Asia U23 ini dan bisa mendapatkan tiket ke Olimpiade. Terima kasih sekali lagi, Bung Toel.